Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma darasyamsu minasyuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Segenap pimpinan, direktur, karyawan, staf Rumah Sakit Muhammad Nur, segenap jamaah hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita, keluarga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-23 dan di 10 akhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengoptimalkan 10 akhir di bulan Ramadan ini dengan iktikaf, bersedekah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya terus bertaubat dari kehilafan dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Alhamdulillah, kita terus berdoa kepada Allah setiap selesai salat kita untuk terus berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ini doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kami hikmah. Setiap tindakan kita, pikiran kita, perilaku kita, semuanya akan mendatangkan hikmah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan kami atau jadikan kami orang-orang yang soleh, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan kami lisan yang baik di kemudian hari. Ketika kita sudah meninggal nanti, ada lisan yang baik di kemudian hari bahwa kita ini termasuk orang-orang yang baik. Waj'alli, dan jadikanlah kami miwarasati jannatin na'im, pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini terus kita panjatkan setelah selesai salat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk selalu berdoa kepada Allah. Doa kita, doakan anak kita, doakan kedua orang tua kita sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Ketika seseorang sudah umur 40 tahun, ini lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada doa yang harus dibaca ketika usia itu sudah mencapai 40 ke atas. 40 ke atas itu sudah waktunya stabil seseorang untuk fokus persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dilalui, masa SD, masa SMP, masa SMA, masa kuliah, masa berumah tangga, dan semuanya sudah dilalui. Tinggal persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebajikan, utamanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi auzi'ni. Jadi ketika usia 40 tahun ini perbanyak doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Rabbi, duh Tuhan kami, auzi'ni, ilhamkan kepada kami atau karuniakan kepada kami, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya,
untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua kami. Jadi selain kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita juga mendoakan kepada kedua orang tua kita, wa an a'mala sholihan tardahu, untuk selalu melakukan amal soleh yang mendatangkan, wa an a'mala sholihan tardahu wadhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, dan jadikan kami hamba-hamba yang soleh. Ini jemaah sekalian, kita ini sedang berjalan menuju Allah. Kita ini sedang berjalan menuju akhirat kita. Bukan di persimpangan ini. Terus kita akan menuju kepada akhirat kita. Tidak akan kembali lagi. Tidak akan belok lagi. Terus kita akan kembali kepada akhirat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus bersyukur dengan perbanyak doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita terus berdoa kepada Allah, Ibni Abbas dalam hadisnya ada salah satu ayat, ada 3 ayat, yang 3 ayat ini makrunah, berbaringan terus. Salasu ayatin makrunatun bisalasin. Ada 3 ayat, yang 3 ayat ini terus berdampingan dengan ayat yang berikutnya. La yaqbalullahu minha, yang tidak akan menerima Allah minha wahidahu bighairi qarinatiha, tanpa harus ada sambungan ini. Ayat yang pertama Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Faman atau Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasul, tapi tidak taat kepada Rasul, lam yaqbal minhu, tidak diterima iman seseorang itu. Dia taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak diterima. Atau bilang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, tidak diterima juga. Maka keduanya harus taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah. Yang kedua ada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Faman shalla, barang siapa orang yang salat 5 waktu, walam yuzakki, akan tetapi dia tidak zakat, tidak zakat fitrah, tidak zakat emal, tidak zakat dagangannya, tidak zakat pertaniannya, lam yubbal minhu, tidak diterima solatnya. Karena ini satu kesatuan, aqimis shalah wa atuz zakah. Orang yang solat dia harus menunaikan zakatnya. Orang yang zakat tapi tidak solat tidak diterima juga. Utamanya zakat fitrah sebentar lagi ini yang harus kita tunaikan 20, atau 3 kilo. Yang harus kita keluarkan. Zakat yang utama itu atau sedekah yang utama itu kepada qorib, kepada famili dekat, yatim, kerabat, famili kerabat. Selain bernilai sedekah, juga akan bernilai silaturrahim antara kerabat kita. Dan yang ketiga jemaah sekalian, ada ayat perintah Allah, anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Kita bersyukur kepada Allah tapi tidak berbakti kepada orang tua, lam yuqbal minhu, tidak diterima syukur orang itu. Faman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima syukur orang itu. Maka 2 kesatuan, satu dari antara keduanya ini harus bersama-sama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullah, dan menyembahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu harus berbuat yang baik. Subhanallah. Ini disatukan antara tauhid kita kepada Allah dan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Saking agungnya dan tingginya orang tua kita, maka kita harus terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Terus bagaimana? Sementara orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara bakti kita kepada orang tua? Pernah ada sahabat bertanya kepada Rasul, bertanya, hal baqiyah minal birri abawayya sayun abarrahuma ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah saya bisa berbakti kepada orang tua kita sementara orang tua saya sudah meninggal? Lantas Rasul berkata, na'am, iya ada. Apa ya Rasul?
Lantas Rasul berkata, as-salatu alaihima. Ucapkan salat, ucapkan doa kepada kedua orang tuanya itu. Dengan setiap saat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Katanya Ki Hamid Pasuruan, orang yang setiap salat istiqomah ini baca solawat 5 kali dan doa birrul walidain 5 kali, maka kehidupannya akan dijamin keberkahan, kesuksesan, ketenangan, dan ketika ajal sudah menjemput orang itu, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu dengan mendoakan kedua orang tua kita. Tidak hanya selesai sholat, setiap waktu kita terus mendoakan orang tua kita sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, menepati janji-janji kepada orang tua kita. Wasiat-wasiat orang tua kita terus kita penuhi. Mungkin orang tua kita sebelum meninggal, jong atau karan, pakompak seteri tanan, laksanaki ibadah. Itu wasiat orang tua yang terus kita harus jaga sebagai bentuk birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Yang keempat adalah wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, menyambung silaturrahim yang sudah disambung silaturrahim oleh orang tua kita. Kerabat, famili, orang-orang terdekat dari teman-teman orang tua kita harus tetap kita jalin hubungan silaturrahim sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang meninggal. Dan yang kelima, yang terakhir, wa ikramus shadiqihima, memuliakan teman-teman dari orang tua kita. Siapa teman orang tua kita? Kita datangi sebagai bentuk kita penghormatan kepada teman-teman dari orang tua kita. Ada satu kisah jemaah sekalian, di masa Rasul ada seorang sahabat ini. Sahabat Nabi, sering kajian dengan Nabi, sering berkumpul dengan Nabi, tapi ketika mau meninggal, sahabat ini tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Didatangi oleh Nabi. Kenapa ini? Kok tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Siapa namanya? Alqamah. Sahabat Alqamah tidak bisa nazak. Ketika nazaknya dia tidak bisa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas Rasul tanya, ada orang tuanya ini? Ada Rasul. Orang tuanya sudah tua. Didatangi, panggil orang tuanya, minta ridhonya ini. Didatangi orang tuanya Alqamah. Orang tuanya Alqamah masih marah. Tidak, saya tidak maafkan Alqamah. Karena ia lebih memilih istrinya daripada saya. Saya membesarkan, mengasuh, kemudian ia kawin, lebih mencintai istrinya daripada memikirkan saya. Saya tersinggung, saya sakit hati, saya tidak ridho kepada Alqamah. Lantas Rasul berkata, sahabat Bilal, ambil kayu bakar. Saya bakar Alqamah ini. Kemudian hati nurani seorang ibu datang. Tidak ya Rasul, maafkan anak saya Alqamah. Saya ridho, saya memaafkan. Kemudian dilihat apa yang terjadi kepada Alqamah. Kemudian Alqamah bisa nazak dan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ridho seorang ibu yang ridho kepada seorang anak. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Dan rengkona, katanya orang guru-guru kona, tak usah repot, tak usah cari apa, sudah cari ridho orang tua ini. Cari ridho orang tua ini. Kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Kalau Allah ridho kepada seseorang, apa yang akan dicari dalam hidup ini? Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, karena orang tua ridho kepada orang itu, maka carilah, rebutlah keridhoan orang tua ini. Jangan sampai kita hilangkan keridhoan orang tua ini. Ada suatu kisah ketika zaman Bani Israel, namanya Juraj. Juraj ini juga ketika meninggalnya, ketika masa diuji oleh Allah. Juraj ini didatangi oleh ibunya. Juraj ini pedagang asalnya, kemudian dia di mihrabnya berzikir terus. Didatangi oleh ibunya, dipanggil Juraj. Tidak mengindahkan panggilan orang tuanya, hanya berzikir takarrub kepada Allah. Ini kalau ibadah sunnah dipanggil ibu, selesai. Allahu Akbar sunnah. Kemudian dipanggil ibu, berhenti sholatnya. Kalau sunnah, datangi ibunya, cari ridhonya. Ternyata ibunya pulang. Datang lagi sahabat Juraj, tidak diindahkan. Lebih fokus dia sholat dan berzikir. Pulang lagi. Datang ibunya. Kemudian ini tidak ridho, mangkel ibunya ini. Kemudian Juraj diuji, dituduh melakukan perbuatan
zina dengan seorang perempuan, kemudian dituduh, difitnah oleh orang, kemudian jatuh nama baiknya. Tapi Allah memberikan mukjizat, si bayi itu kemudian mengatakan, yang menghamili saya adalah pengembala kambing. Tapi diuji oleh Allah. Karena apa? Karena sahabat Juraij tidak mengindahkan panggilan ibunya. Dia lebih fokus zikir, beribadah di mihrabnya, tapi tidak memperhatikan ibunya. Ini ibadah sunnah. Kita harus datang ibunya. Malah dalam hadis yang masyhur ketika Ramadan ini, ada cerita Ramadan, celaka bagi orang-orang yang menutupi Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, dalam artian tidak puasa, melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang mendoakan Jibril, pimpinan malaikat, kemudian yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad, pimpinan Nabi. Amin bagi orang itu. Celaka bagi orang yang menutupi Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Amin yang kedua, celaka bagi orang-orang yang masih ada orang tuanya tapi orang tuanya tidak dijadikan jembatan menuju surga. Tidak melayani, tidak hikmah, tidak hormat, malah durhaka dan berani kepada orang tuanya. Celaka bagi orang itu. Saya mengucapkan amin. Celaka yang ketiga, amin yang ketiga adalah celaka bagi orang-orang yang disebut nama Nabi tapi orang itu tidak mengucapkan Allahumma sholli alaihi. Celaka bagi orang itu. Ini kita jadi perhatian, pemikiran bagi kita jemaah sekalian, bagaimana kita terus berhikmah birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Seseorang akan bahagia ketika ia membahagiakan orang tuanya. Seseorang akan menjadi raja ketika orang tuanya dijadikan raja bagi dirinya. Terus kita berhikmah. Akan tetapi kalau orang itu sudah tidak berhikmah kepada orang tua, berani kepada orang tua, maka pasti dipastikan anaknya nanti, pasti anaknya tidak akan berbakti kepada orang itu. Birru aba'akum, tabarrakum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada bapak kalian, maka anak kalian akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Aba'akum ini, jemaah sekalian, ada 3. Berbaktilah kalian kepada bapak ibu kalian. Yang pertama adalah ayah ibu kita. Yang kedua adalah ayah ibu dari istri kita, mertua kita yang harus kita hormat juga. Dan yang ketiga adalah guru kita, orang-orang yang mendidik kita adalah aba'akum, yang harus kita doakan dan kirimi Fatihah sebagai bentuk birrul walidain. Maka anak-anak kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kita sekalian. Pertanyaannya para jemaah sekalian, kalau orang tua kita sudah bisa mendidik kita menjadi seperti ini, bisakah kita juga mendidik anak kita seperti orang tua kita juga mendidik kita? Ini pertanyaannya yang berat bagi kita di zaman yang sangat kompleks sekarang ini. Dulu mungkin orang tua kita berkekurangan. Sema sekolah kita jengajah, atang tautang, aterakat, sehingga kita menjadi orang sukses seperti ini. Alhamdulillah berkat orang tua kita. Tapi pertanyaan besar, bisakah kita mendidik anak-anak kita seperti orang tua kita mendidik kita seperti ini? Ini yang sangat besar. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan. Mudah-mudahan anak-anak kita terus diberikan kekuatan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita jaga anak kita, buat lingkungan yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di surga nanti jemaah sekalian, ada pintu. Kalau orang-orang yang berpuasa, dikhususkan pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Kalau orang-orang yang sholat duha, dikhususkan pintu duha nanti. Ahli sedekah, ada pintu sedekah. Ahli yang berbakti kepada orang tua, ada pintu, namanya pintu Babul Walid. Pintu orang tua yang dikatakan oleh Rasul, Al-Walid awsatu abwabil jannah. Orang tua dua adalah pintu tengah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti kepada orang tua disediakan di surga. Pintu paling tengah dikhususkan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tua kita sehat, kita minta bantuan orang tua. Tapi ketika orang tua kita sakit, banyak ada kisah jemaah sekalian. Orang tuanya sudah tua semua, jompo. Anaknya sudah karir, istrinya sudah repot kerjanya. Setiap berangkat sekolah, setiap berangkat kerja, diajak orang tuanya ini. Tapi dibawa ke panti jompo. Ayah ibunya letakkan di panti jompo, dia kerja sibuk dengan kehidupannya. Setelah ia kerja datang. Ini dulu orang tua kita bisa mengasuh anaknya 6 orang, tapi 6 orang anak ini belum tentu bisa mengasuh orang tua dua ini. Ini pertanyaannya jemaah sekalian. Ini kita harus terus
berbakti kepada orang tua kita agar supaya kita terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi du'aul walid liwalidihi. Doanya orang tua itu kepada anaknya kadu'aun nabi ala ummati. Seperti doanya Nabi kepada umatnya. Tidak usah ke jauh-jauh kemana-mana. Cari guru, cari apa. Cukup datangi rumahmu. Minta ridho kedua orang tuanya. Ridho kedua orang tuanya itu. Doa kedua orang tua itu. Seperti doanya Nabi kepada umatnya. Dan ini dijelaskan oleh Nabi. Saking utamanya kedua orang tua kita. Tambahi kita datang pada guru, pada siapa. Tapi orang tua harus diutamakan ridhonya dan minta doanya. Kalau sudah doa orang tua, insya Allah semuanya akan diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang doa yang diijabah oleh Allah. Pertama, doanya orang yang berpuasa pada saat ini. Kesempatan jemaah sekalian untuk terus berdoa. Nyu'un selamat dunia akhirat. Nyu'un berkat odi. Nak foto sapoto titi orang seibadah, iman, sukses teka hajat. Ini sekarang malam tempat-tempat yang istijabah. Yang kedua adalah doa ketika orang yang madlum, didolimi oleh orang, itu istijabah doanya. Dan yang ketiga, doanya orang tua kepada kita, itu diistijabah. Maka jadi orang tua jemaah sekalian, candeng maturah, cek cak parocak, cek pucropu doa tak fokus ke orang. Kadang mungkin ketika kita tuaki manter etam porkela, manter etam beraban pulang teracoca, manter. Dan itu kita doakan yang tidak baik kepada anak kita. Siapa tahu takdir Allah dicap pada waktu itu dan terjadilah doa itu. Jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik senakal apapun anak kita, karena belum tahu siapa yang mensyafaati kita nanti di akhirat. Bisa jadi anak yang mungkin di dunia nakal, tapi nanti di akhirat ngangkes kita dari seksa api neraka. Belum tentu jemaah sekalian. Maka kita doakan yang terbaik semua anak kita. Walaupun nakal, tetap kita berdoa. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan yang terbaik. Karena anak-anak kita adalah investasi dunia akhirat kita. Idza mata ibnu Adam. Ketika anak Adam itu semati, ingqat amalhu illa min salasin. Terputuslah amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Perbanyak sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diamalkan disebarkan. Au waladin soleh yad'u lahu. Dan anak-anak soleh yang mendoakan kita di kemudian hari ketika kita sudah berada di alam barzakh. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang birrul walidain, dan kita pun berharap mudah-mudahan kita menjadi anak yang birrul walidain. Terakhir jemaah sekalian, lantas ada 10 perkara yang ini untuk mencari keridhaan orang tua. Yang pertama adalah it'amuhu inihtaja. Memberikan makan kepada orang tua ketika mereka membutuhkan. Jangan sampai kita sahur buka enak di rumah, tapi orang tua kita kekurangan. Tanyakan, jamin orang tua kita ketika kita apa yang kurang. Apa yang kurang. Yang kedua, iksa'uhu inihtaja. Memberikan pakaian kepada orang tua kita ketika kita butuh. Baju kita baru, sarung kita baru, songkok kita baru, orang tua kita mungkin belum ada pakaian. Kita kasih pakaian orang tua kita. Yang ketiga, ihdamuhu insa'alah. Berhikmah ketika kita dibutuhkan oleh orang tua kita. Ijabatuhu idada'a. Nyambatani, mendatangi ketika kita dipanggil. Atau atuhu ida amaroh. Ditaat ketika kita diperintah. Layyinul kalam ma'ahu. Lemes, lembut perkataan kita ketika kita berbicara. Layyinul kalam ini jemaah sekalian, banyak orang-orang yang disangka hanya kata-kata yang layyin, lemes, lemah lembut. Tapi sikap kita juga harus lemah lembut. Kalau kita mungkin di rumah ada orang tua, kemudian kita masuk ke kamar kita dengan istri dengan gebrakan pintu. Itu sudah, kenapa anak saya ini? Kok pintunya ditutup dengan kasar? Atau istri kita masak di dapur dengan masakan yang kelentang-kelenteng. Orang tua juga, kenapa ini? Karena saya mungkin hanya numpang di sini. Itu lemes, lembut sekali orang tua kita itu ketika kita bersama dengan orang tua. Maka seorang laki-laki ketika dipanggil istri, kemudian dipanggil oleh ibu, yang harus diijabahi adalah ibumu. Tapi ketika istri dipanggil oleh suami, dipanggil oleh orang tuanya, yang dipanggil pertama adalah yang datang harus adalah suaminya. Tapi seorang suami
Harus jangan mengambil saya harus karena suaminya, harus juga pengertian. Saya juga ibu, anak dari ibu mertua saya. Jadi harus saling mengalah, saling pengertian dan saling mengerti apa yang harus kita lakukan. Seorang anak harus tak patuh kepada orang tua, seorang istri harus patuh kepada suami. Ada 4 jemaah sekalian. 4 wanita. Ini kalau dijaga, maka seorang laki-laki akan sukses ini. 4 wanita siapa? Ibumu harus dijaga. Kedua, istrimu harus dijaga. Ketiga, saudara perempuanmu. Karena suara perempuanmu itu doanya mendatangkan rezeki. Yang keempat, anak perempuanmu. Kalau 4 ini dijaga, maka orang laki-laki itu diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah jemaah sekalian. Ini di Mekah, di dalam kitab dinyatakan orang soleh dia, ahli ibadah soleh. Kemudian ia dititipi harta oleh seseorang yang ibadah haji. Kemudian ia meninggal. Seorang yang menitipi uangnya itu ditanya, mana uang saya? Kemudian tidak ada yang tahu anaknya. Kemudian ada orang sahabat, coba di sumur Zam-Zam itu ucapkan salam. Biasanya orang-orang yang soleh, ruhnya berada di sumur Bi'ru Zam-Zam. Diucapkan salam, Assalamualaikum, ya fulan bin fulan. Tidak ada yang menjawab di Bi'ru Zam-Zam ini. Datang kepada orang soleh, tidak ada yang menjawab ruhnya. Kalau begitu, ada di Bi'ru Burhut. Bi'ru Burhut itu tempatnya di Yaman. Ada sumur tua, di dalam baunya tidak ada tempat orang itu, ruhnya orang yang mati su'ul khotimah ada di situ. Coba dilihat nanti Bi'ru Burhut. Sumur Burhut ada di Yaman. Kemudian dia datang ke Yaman. Assalamualaikum. Kemudian menjawab orang ini. Fulan bin fulan. Terkejut orang itu. Padahal itu orang soleh. Kenapa ruhnya kamu berada di sini? Ada di sumur Burhut. Iya, saya berada di sini karena saya pernah tidak menyapa saudara perempuan saya karena sering datang ke rumah saya minta uang terus. Saya marah, mangkel saya tinggalkan dia. Ukhti fakhirah. Saya punya saudara perempuan, kemudian saya tidak sapa, saya tinggal dia karena datang ke saya hanya minta uang saja. Karena saya memutus silaturahim dengan saudara perempuan saya, maka saya matinya, ruhnya saya berada di Bi'ru Burhut ini. Ini bahayanya kita memutus silaturahim. Dengan siapapun. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutus jalinan silaturahim. Utamanya kepada 4 perempuan ini. Ibumu, istrimu, saudara perempuanmu, dan anak perempuanmu. Kalau ini mendoakan kita, pasti laki-laki ini menjadi laki-laki yang sukses dan barokah kehidupannya. Amin Allahumma amin. Untuk itu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, terus kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terus layyinil kalam, kita bertutur kata yang baik. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita doa bil maghfirah war rahmah, mendoakan orang tua kita dengan penuh maghfirah dan rahmah agar supaya orang tua kita diampuni dosanya, diterima amal kebaikannya. Ketika kita sedekah jemaah sekalian, sekarang semuanya sedekah ke masjid, sedekah ke anak yatim, diniati ini. Sedekahnya orang tua kita, sedekahnya bengetuah, sedekahnya pak embu. Kita dapat, orang tua kita akan dapat, dan kita ketika terus kita sedekahi, utamanya orang-orang sakit di antara kita, tadawau mardakum bis sadaqah. Jadi obati orang-orang yang sakit di antaramu itu dengan memperbanyak sedekah, karena sedekah itu lidaf'il bala, untuk menolak bala. Apalagi doa sirri, sedekah sirri, sedekah subuh dan sirri lagi. Waktu subuh, waktu gelapnya, matahari belum terbit, dan waktu itu kita sedekah sirri, maka itu paling sangat utama sekali, dan itu akan mendatangkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghilangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di usia 40, 50, 60 ini terus kita memperbanyak amal-amal kebajikan, utamanya terus kita berbakti kepada kedua orang tua kita,
dan semua mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, qurrata a'yun, yang berbakti kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihim. Allahumma sallimna ya Allah waghfirna ya Allah ballighna ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa astartah wa la maridan illa شفيته ولا ضلا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واصرف صدورنا ونوّر قلوبنا اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا يا الله اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر بعده سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهتم بالسعادة آجلنا واستر عيوبنا واجعل وزادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi